Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Ciara Putri. Saya dari kelas 9B. Di sini saya akan mempresentasikan video pelajaran IPA materi kelas 9 semester 2 bab 4 mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tanah termasuk salah satu komponen biotik dalam ekosistem yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan suatu organisme. Kondisi tanah menentukan kualitas organisme yang tinggal di dalamnya. Hal itu terjadi karena di dalam tanah maupun di atas permukaan tanah menyediakan unsur-unsur yang diperlukan bagi organisme hidup. Lalu, apa saja sih peran tanah bagi kehidupan? Tanah merupakan komponen penting yang mendukung keberlangsungan kehidupan. Beberapa peran penting tanah bagi kehidupan antara lain sebagai berikut. Pertama adalah sebagai alat pertumbuhan tanaman. Tanah berperan penting dalam menjaga pertumbuhan tanaman. Tanah mampu menampung air dan mempertahankan kelembapan, serta jumlah pemasukan oksigen ke dalam air, sehingga mineral dan nutrisi yang diberikan kepada tanaman memiliki kualitas yang baik. Selain itu, tanah juga memberikan perlindungan kepada akar dan tanaman. Perlindungan yang diberikan memiliki tujuan agar akar tetap berdiri tegak saat pertumbuhan berlangsung. Selain itu, juga berperan dalam melindungi dari erose dan kerusakan. Yang kedua adalah sistem penyaring air. Tanah juga berperan dalam menyaring air hujan menjadi air bersih. Air hujan tanpa kotor, tetapi itu hanya sebagian dari air hujan yang turun. Kebanyakan air akan meresap ke dalam tanah yang berlapis-lapis. Kotoran seperti debu, bahan kimia, dan yang lainnya akan disaring oleh lapisan-lapisan tanah. Pada lapisan tertentu, terdapat air bersih dan jernih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sebagai penyimpan gas karbon dan gas atmosfer lainnya. Tanah menyimpan dan mendaur ulang nutrisi-nutrisi serta gas dari efek rumah kaca seperti fosfor, nitrogen, dan karbon dioksida. Kandungan tersebut menyebabkan tanah menjadi subur sehingga sangat sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat adalah menjadi tempat tinggal untuk serangga dan organisme lainnya. Nah, bagi beberapa hewan, tanah menjadi tempat tinggal untuk mendapatkan udara dan makanan yang mereka butuhkan. Misalnya pada jangkrik, lebah, cacing, dan yang lain sebagainya. Selain digunakan sebagai tempat tinggal, serangga juga tinggal di dalam tanah untuk bertelur dan menetaskan telurnya. Yang kelima yaitu sebagai penyedia kebutuhan manusia. Tanah sangat menunjang kebutuhan manusia dengan berbagai manfaat-manfaat, antara lain pertanian atau tempat melakukan aktivitas untuk menyediakan bahan baku produksi bangunan dan juga untuk pendukung pembentukan hasil tambang. Yang keenam adalah tempat tumbuh bagi tumbuhan. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui media tanah yang subur dan bisa menyongsong tegaknya tumbuhan bagian atas. Selain itu, tanah juga memiliki dua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup dan berkembang, yakni unsur hara makro dan unsur hara mikro. Selain peran tanah dalam kehidupan, ada juga peran organisme tanah. Yang pertama adalah dekomposer. Mikroorganisme tanah berperan sebagai dekomposer atau dekomposisi, yakni menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Mikroorganisme tanah juga membantu pelapukan batuan menjadi mineral. Mineral tanah yang berfungsi sebagai zat hara dan nutrisi bagi tumbuhan. Yang kedua adalah sebagai reaksi kimia dalam tanah. Bakteri di dalam tanah yang terlibat dalam reaksi tanah antara lain bakteri daun nitrogen, yakni Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas inilah yang akan bersimbiosis dengan akar tanaman dan mengikat nitrogen bebas di udara. Ketiga, ada pengurai polutan dalam tanah. Organisme yang hidup di dalam tanah mampu menguraikan bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Misalnya zat herbisida yang masuk ke dalam tanah karena aktivitas pertanian dapat diuraikan oleh aktivitas organisme. Unsur racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di tanah sehingga terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Yang keempat, ada pencegahan penyakit tanah. Aktivitas pertanian dan perkebunan menyumbang bagian besar dalam masalah kesuburan dan kondisi tanah yang optimal. Misalnya dengan tidak menggunakan pupuk dan pestisida yang berlebihan, sehingga susunan tanah tidak akan terganggu.
Yang kelima, ada pemberian pengaruh pada tekstur tanah. Aktivitas biologis yang dilakukan oleh mikroorganisme dapat memengaruhi dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah, sehingga menentukan tekstur tanah. Jenis tanah dapat diberi nama berdasarkan ukuran partikel utama atau kombinasi, dan ukuran partikel tanah dapat dikatakan memiliki tingkat kesuburan jika memiliki perpaduan 3 jenis tanah, yakni tanah lempung, tanah liat, dan pasir yang hampir sama. Yang keenam, mengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu dengan yang lainnya menjadi satu gumpalan. Butiran-butiran tanah direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah berupa lendir. Lendir tersebut dihasilkan oleh organisme tanah yang akan bercampur dengan tanah dan membuat butiran tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah dan juga menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Organisme tanah mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau erasi tanah. Lalu ada proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai proses pembentukan tanah. Tanah dapat terbentuk dari pelapukan batuan pada kulit bumi. Proses pelapukan dan pembentukan tanah terjadi melalui proses kimia, fisika, dan biologis. Secara biologis, proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh adanya gravitasi dari organisme tanah, terutama mikroorganisme tanah. Proses pelepasan batuan dan kulit bumi terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pelapukan batuan. Hancurnya massa batuan melalui pelapukan terjadi karena adanya pengaruh cuaca, perbedaan temperatur, dan erosi. Temperatur yang tinggi akan menyebabkan batuan mengalami proses pemuaian dan akan mengalami pengecilan volume jika temperatur rendah. Dalam waktu yang lama, perubahan temperatur yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan batuan terbelah dan terpecah menjadi batuan kecil. Proses erosi juga memengaruhi pelapukan batu, karena air yang membakadui antara dua volumenya akan membesar dan membuat tekanan yang dapat merusak struktur batuan. Secara kimiawi, pelapukan batuan terjadi karena adanya perubahan susunan kimiawi batuan. Pelapukan secara kimiawi juga disebabkan oleh hujan asam yang bersifat korosif. Adapun pelapukan biologis dilakukan oleh makhluk hidup. Yang kedua, ada proses pelunakan struktur batuan kecil yang terbentuk dari proses pelapukan batuan akan mengalami pelunakan air dan udara akan masuk di sela-sela batuan kecil untuk pelunakan strukturnya sehingga terbentuklah tanah. Yang ketiga, proses tumbuhan perintis. Adanya air dan udara akan mendorong calon makhluk hidup untuk tumbuh pada tanah yang baru terbentuk. Adapun makhluk hidup pertama yang dapat berkembang pada tanah yang masih mengalami pelunakan hanya beberapa, seperti mikroba dan lumut kerak. Setelah itu, terdapat tumbuhan lain yang mulai tumbuh, sehingga akar tumbuhan mampu membantu pelunakan dan pemecahan batuan. Selanjutnya, ada proses penyuburan tanah. Tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan organik. Tanah akan menjadi lebih subur setelah adanya pelapukan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup atau organisme yang telah mati. Setelah itu, ada lapisan tanah. Lapisan tanah terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, horizon A atau topsoil. Horizon A merupakan lapisan teratas yang terdiri dari campuran dan pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Lapisan ini yang paling subur, nutrisi berupa air dan mineral-mineral terdapat di dalamnya. Yang kedua, ada horizon B atau subsoil. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Yang ketiga, ada horizon C. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Lapisan tanah ini memiliki warna kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan ini sukar ditembus oleh akar dan biasanya sering terlihat jelas di lereng gunung karena lapisan topsoilnya telah hanyut oleh air hujan. Yang selanjutnya ada horizon D. Horizon D terdiri dari lapisan tanah dengan susunan bebatuan padat, poros, dan sulit mengalami perubahan.
Yang selanjutnya ada komponen tanah. Macam-macam komponen penyusun tanah yaitu sebagai berikut. Pertama ada batuan. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami, yang terbentuk dari campuran mineral dan senyawa lainnya. Yang kedua ada udara. Di dalam tanah terdapat udara yang berada pada rongga-rongga di antara akar tanaman dan partikel tanah. Yang ketiga ada humus. Humus adalah komponen organik di dalam tanah yang dihasilkan dari proses penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati. Humus memiliki tekstur yang gembur dan memiliki banyak pori-pori, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Tanah humus mampu mempertahankan air sehingga mengandung mineral dan nutrisi yang banyak. Yang selanjutnya ada air. Tanah biasanya memiliki kelembapan tertentu yang disebabkan karena adanya kandungan air di dalam tanah. Lalu ada mineral. Mineral atau unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan terdapat di dalam tanah. Tanah mengandung mineral yang bersumber dari kerak bumi. Adanya proses pelapukan kerak bumi, maka mineral ikut dipecah dan terbawa pada batuan dan tanah. Selanjutnya ada komponen organik. Komponen organik yang terdapat dalam tanah adalah bahan-bahan sisa makhluk hidup yang telah diuraikan oleh dekomposer. Nah, sekarang mari kita belajar struktur tanah. Tanah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanah aluvial atau tanah endapan, terbentuk dari dasar material yang halus dan dihasilkan dari endapan air sungai. Yang kedua, ada tanah andesol, tanah vulkanis yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Lalu, ada tanah gambut atau organosol, tanah yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah membusuk di daerah yang selalu tergenang air. Yang selanjutnya, ada tanah humus. Adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuhan sehingga subur karena mengandung banyak unsur hara dan mineral. Lalu, ada tanah pozol. Tanah pozol adalah tanah yang terbentuk di daerah yang memiliki suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi. Lalu, ada tanah litosol. Tanah litosol adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami pelapukan sempurna. Nah, sekarang bagaimana cara atau upaya menjaga kelestarian tanah? Yang pertama, bisa dengan cara pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring. Untuk mengurangi erosi guna mencegah terjadinya erosi tanah, maka dapat dilakukan upaya pelestarian dengan melakukan reboisasi. Selain itu, upaya pencegahan erosi juga dapat dilakukan dengan pengelolaan tanah miring melalui teknik penanaman sebagai berikut. Yang pertama, teknik penanaman prasering. Prasering adalah teknik penanaman tanaman di daerah yang lahannya miring. Caranya dengan membuat lahan miring untuk pertanian atau perkebunan menjadi bertingkat-tingkat. Yang kedua adalah kontur farming. Kontur farming adalah cara menanami lahan sesuai dengan garis kontur atau kemiringan, bertujuan untuk menahan tanah dari erosi melalui sistem perakaran tumbuhan. Lalu yang ketiga dengan pembuatan tanggul pasangan. Yang keempat dengan kontur flowing. Nah, kontur flowing adalah cara membajak tanah secara garis kontur, dengan begitu terjadi alur-alur horizontal untuk mencegah terjadinya erosi. Yang kelima ada kontur strip cropping. Kontur strip cropping merupakan teknik bercocok tanam dengan cara membagi bidang-bidang tanah dalam bentuk memanjang dan sempit, mengikuti garis kontur dengan bentuk berbelok-belok. Yang keenam ada crop rotation. Crop rotation adalah usaha penggantian jenis tanaman agar tanah tidak kehabisan salah satu unsur hara akibat diserap terus-menerus oleh satu jenis tanaman. Nah, bisa juga dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pertanian dan perkebunan biasanya menggunakan pupuk kimia. Jika penggunaan pupuk kimia berlebihan, maka dapat menyebabkan dampak bagi kesuburan dan struktur tanah. Oleh karena itu, dapat dilakukan upaya pelestarian tanah dengan menggunakan pupuk organik yang berasal dari sisa hewan, tumbuhan, atau manusia. Yang ketiga, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan turunnya kesuburan tanah. Pertanian monokultur adalah teknik penanaman suatu jenis tanaman saja dalam jangka sesuai dengan umur tanaman. Lahan yang ditanami oleh satu jenis tanaman saja dalam jangka waktu yang lama cenderung mengurangi keanekaragaman hayati pada suatu lahan, termasuk mikroorganisme yang hidup di dalam tanah.
Sehingga langkah yang tepat untuk menjaga kelestarian tanah di lahan budaya adalah melakukan penanaman pergiliran tanaman. Jadi, lahan yang biasa ditanam padi pada musim kemarau dapat ditanami jagung atau tanaman lain yang dapat mengikat nitrogen seperti tanaman kacang-kacangan. Dengan demikian, ketersediaan unsur hara dalam tanah dapat terjaga. Yang terakhir adalah dengan cara daur ulang sampah yang sulit terurai. Sisa-sisa produk yang digunakan oleh manusia, seperti plastik, kaca, logam, kaleng, itu dapat mengurangi kesuburan tanah. Sampah tersebut sulit diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Upaya yang dapat dilakukan adalah mendaur ulang sampah-sampah plastik, kaleng, kaca, ataupun logam menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik atau saran, bisa beritahu saya di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.